Pernahkah Anda merasa bahwa belajar itu hanya tentang ujian dan nilai? Asesmen seringkali dianggap sebagai momok yang menakutkan. Namun, bagaimana jika kita ubah pandangan kita? Bayangkan sebuah kelas di mana belajar menjadi petualangan seru dan penilaian bukan hanya soal angka, tapi juga tentang perkembangan. Mari kita ubah persepsi kita tentang asesmen dan temukan bagaimana asesmen dapat menjadi alat untuk merayakan keberagaman dalam belajar. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Vika Devi Marli Sinulungan, guru matematika di SMA Negeri 1 Amurang. Melalui video ini, saya akan berbagi praktik baik mengenai inovasi yang saya lakukan dalam melaksanakan asesmen pembelajaran. Kurikulum Merdeka merupakan sebuah gebrakan dalam dunia pendidikan yang membawa angin segar dalam proses pembelajaran di Indonesia. Salah satu bagian penting dalam kurikulum Merdeka adalah asesmen. Asesmen yang dimaksud bukan hanya sekedar penilaian akhir, melainkan sebuah proses berkelanjutan yang bertujuan untuk memantau perkembangan murid secara menyeluruh. Sekolah kami yang berlokasi di pusat kabupaten dan dilengkapi dengan fasilitas yang memadai, memberikan kesempatan bagi saya sebagai guru matematika untuk menerapkan berbagai inovasi dalam pembelajaran, khususnya pada pelaksanaan asesmen. Murid membutuhkan variasi pada bentuk serta teknik asesmen pembelajaran agar murid dapat menunjukkan kemampuan mereka dengan maksimal. Sebagai guru, peran dan tanggung jawab saya adalah menciptakan suasana belajar yang kondusif, merancang asesmen pembelajaran yang menantang, memilih bentuk asesmen yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik murid, memanfaatkan teknologi pendidikan untuk membuat asesmen lebih menarik dan interaktif, serta memberikan umpan balik yang konstruktif kepada murid. Dalam menerapkan asesmen pembelajaran yang inovatif, tantangan yang terjadi adalah bagaimana mengubah mindset murid dan guru. Murid seringkali merasa cemas ketika akan dilaksanakan asesmen dan berpikir bahwa asesmen adalah penghakiman untuk menentukan apakah murid tersebut berhasil atau tidak, mendapatkan nilai atau tidak. Murid terbiasa dengan bentuk asesmen yang bersifat tertulis, sementara guru perlu memiliki keterampilan dalam merancang berbagai bentuk asesmen yang kreatif dan valid. Perbedaan kemampuan yang dimiliki murid pun menjadi salah satu tantangan di mana setiap murid memiliki kemampuan dan gaya belajar yang berbeda-beda, sehingga sulit untuk merancang asesmen yang sesuai untuk semua murid. Untuk mengatasi tantangan tersebut, saya menerapkan beberapa strategi dalam pelaksanaan asesmen pembelajaran, yaitu memanfaatkan teknologi pendidikan dengan menggunakan berbagai platform seperti Quizizz, Kahoot, dan Wordwall untuk membuat asesmen yang lebih interaktif dan menarik. Saya juga menerapkan diferensiasi bentuk asesmen, di mana selain tes tertulis, saya juga memberikan tugas-tugas yang lebih terbuka, seperti presentasi, permainan, pembuatan produk, dan proyek kelompok. Hal ini memungkinkan murid untuk menunjukkan kreativitas dan kemampuan pemecahan masalah. Di awal pembelajaran, dilaksanakan asesmen diagnostik untuk mengidentifikasi tingkat pemahaman masing-masing murid. Hasil asesmen ini digunakan sebagai acuan untuk merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Selanjutnya, guru melaksanakan pembelajaran dengan memperhatikan kebutuhan belajar murid. Tentunya tetap berinovasi agar pembelajaran yang dilaksanakan bermakna bagi murid. Dalam pelaksanaan pembelajaran, guru melaksanakan asesmen yang berorientasi pada proses pembelajaran menggunakan aplikasi Quizizz. Murid memindai barcode dan menjawab soal yang ada pada aplikasi Quizizz. Di akhir pelaksanaan, guru dan murid bisa melihat hasil asesmen dan merefleksikan bersama hasil asesmen serta perjalanan belajar mereka dan menghargai setiap usaha belajar yang telah dilaksanakan. Setelah pelaksanaan asesmen, hal yang tak disangka adalah ternyata murid merasa senang jika asesmen dilaksanakan menggunakan aplikasi, sehingga murid meminta agar asesmen berikutnya dilaksanakan menggunakan aplikasi ataupun permainan yang menyenangkan. Permintaan murid tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi guru, sekaligus memotivasi guru untuk berinovasi dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran sesuai kebutuhan murid, khususnya dalam pelaksanaan asesmen pembelajaran.
Pada pembelajaran berikutnya, guru pun semakin konsisten melaksanakan asesmen menggunakan aplikasi Quizzes dengan mode berbeda, yaitu Mastery Peak, di mana murid menjawab soal matematika sambil berlomba mendaki gunung, dan ketika murid menjawab soal dengan benar, murid mendapatkan tambahan energi yang bisa membantu mereka menjawab soal berikutnya. Terlihat dari proses pelaksanaan, murid sangat antusias dan bersemangat menjawab soal yang diberikan, namun tetap fokus agar hitungan mereka tepat. Di akhir pelaksanaan asesmen, guru dan murid bisa melihat perkembangan belajar murid yang semakin meningkat, dan saat refleksi, guru mendapatkan umpan balik dari murid, di mana murid merasa senang dan tertantang jika guru melaksanakan asesmen menggunakan teknologi, sehingga murid semakin bersemangat mempersiapkan diri mengikuti asesmen dengan belajar lebih maksimal. Selain menggunakan aplikasi Quizzes, guru juga menggunakan aplikasi lainnya seperti Kahoot dan Wordwall dalam pelaksanaan asesmen formatif di kelas. Guru memberikan kesempatan bagi murid untuk terlibat dalam proses penilaian serta menilai kemampuannya sendiri melalui self-assessment dengan tujuan agar murid dapat menilai kemampuan dan perkembangan diri sendiri sehingga murid lebih memahami kekuatan dan kelemahan penguasaan materi dan membantu murid untuk semakin fokus pada proses belajar. Selain melaksanakan asesmen pembelajaran dalam bentuk kuis menggunakan aplikasi, guru juga melaksanakan asesmen menggunakan teknik asesmen berbentuk proyek dalam mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Contohnya pada materi data bivariat, murid akan menghitung korelasi dan regresi dari data. Guru memberikan kesempatan untuk membentuk kelompok, kemudian murid mencari referensi data yang menggambarkan variabel acak dan variabel terikat, kemudian menghitung semua prosesnya hingga mendapatkan koefisien korelasi dan regresi secara manual dan menggunakan Microsoft Excel. Tentunya dalam setiap proses belajar dan mengolah data, murid mendapatkan bimbingan dan pendampingan dari guru. Murid kemudian membandingkan hasilnya dan mempresentasikan hasil proyek tersebut di depan kelas. Guru memberikan umpan balik terkait proses dan hasil presentasi murid, di mana hasil proyek yang dipresentasikan melebihi ekspektasi guru, dan guru memberikan apresiasi atas usaha, kerja keras, serta perkembangan murid. Perkembangan sekecil apapun yang diperlihatkan murid menjadi sukacita yang sangat besar bagi guru dan tentunya juga bagi murid, sehingga proses belajar tidak lagi menjadi ajang perlombaan menuju nilai sempurna, melainkan sebuah perjalanan yang penuh makna di mana setiap langkah kecil dihargai dan dirayakan. Hasil dari penerapan asesmen pembelajaran yang inovatif ini sangat positif. Murid menjadi lebih aktif dan terlibat dalam proses pembelajaran. Murid merasa lebih percaya diri dalam menunjukkan kemampuan mereka. Murid lebih kreatif dalam mengekspresikan pemahaman, serta murid dapat melihat sejauh mana mereka telah berkembang. Selain itu, guru juga mendapatkan manfaat, yaitu dapat lebih memahami gaya belajar, minat, dan kesulitan yang dihadapi murid. Asesmen pembelajaran membantu guru untuk memperbaiki metode dan strategi pembelajaran, terjalin kolaborasi antara guru dan murid, sehingga guru bisa membawa murid menjadikan asesmen pembelajaran sebagai teman untuk mencapai potensi yang lebih baik. Saya sangat senang belajar matematika dengan Ibu Vika karena Ibu Vika menjelaskan materi dengan baik dan Ibu Vika menggunakan teknologi untuk pembelajaran dan juga untuk melakukan kuis. Itu membuat saya bersemangat dan senang. Saya suka belajar matematika. Saya pernah memantau langsung kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Vika dan luar biasa. Bu Vika sudah menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Kemudian Ibu Vika juga melakukan asesmen berbasis teknologi, dan itu semua juga sudah dibagikan oleh komunitas belajar. Kebetulan SMA Negeri 1 Amurang kan rutin 2 minggu sekali kompal, itu sudah dibagikan oleh Ibu Vika. Jadi luar biasa menurut saya. Asesmen inovatif adalah sebuah perjalanan, bukan hanya sekedar tujuan. Mari terus berinovasi untuk menemukan cara-cara baru dalam mengukur perkembangan setiap murid. Ingat, setiap murid itu unik, dan asesmen yang baik adalah yang mampu mengungkap keunikan dan keindahan dari setiap perbedaan. Terima kasih, salam, dan bahagia.